Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Badi Alam Rahman dengan NIM 415250100038. Jadi di sini saya akan melaksanakan ujian akhir semester dengan mata kuliah Fundamental Struktur Data dan Algoritma dengan dosen pengampu Ibu Umni Salama, ST MMSI, dengan soal sebagai berikut. Langsung saja mulai ke soal yang pertama. Jadi di soal yang pertama ini diberikan sebuah gambar binary tree dengan rincian sebagai berikut. Lalu di dalam soal tersebut ada 4 pertanyaan. Yang pertama itu huruf apa saja yang termasuk root dan left. Lalu huruf apa saja yang termasuk ancestor dan descendant. Lalu ada berapa level pada pohon biner tersebut, kemudian sebutkan hurufnya di masing-masing level. Lalu yang terakhir ada lakukan traversal secara pre-order, in-order, dan post-order. Ya, jadi langsung saja untuk menjawab soal yang pertama, yang harus kita tahu terlebih dahulu, root itu merupakan node yang berada di paling atas dari sebuah binary tree. Root itu merupakan sebuah titik awal dari seluruh percabangan, dan dipastikan root ini tidak memiliki parent. Ya, jadi di gambar binary tree ini yang merupakan root yaitu yang B, dikarenakan B ini berada di posisi paling atas dan tidak memiliki parent. Lalu untuk yang leaf itu merupakan node yang berada di paling bawah atau tidak memiliki child lagi. Jadi di binary tree ini leaf itu ada 6. Yang pertama itu P, kemudian Q, yang ketiga itu M, lalu N, K, dan Z. Jadi sesuai seperti yang saya tulis di sini, leaf itu ada 6, P, Q, M, N, K, dan Z. Lalu untuk soal yang kedua, huruf apa saja yang termasuk ancestor dan descendant. Ya, jadi yang harus kita tahu terlebih dahulu, ancestor itu merupakan leluhur atau node yang berada di atas suatu node pada jalur root menuju node tersebut. Atau dengan kata lain, ancestor itu dapat diartikan sebuah parent, grandparent, dan seterusnya sampai menuju root. Seperti di sini, misalnya ancestor dari P itu ada U, ada V, ada A, ada X, dan B. P itu memiliki ancestor U, V, A, X, dan B. Lalu misal untuk ancestor dari M. Ancestor dari M itu ada F, ada X, ada B. Lalu ancestor dari K itu ada Y dan B. Ancestor dari U itu ada V, A, X, dan B. Ya, jadi ancestor itu yang ada di atasnya, yang ada di atas node itu sampai root, sampai menuju root. Sedangkan descendant itu merupakan yang ada di bawahnya, atau di sini descendant dapat diartikan sebuah keturunan atau node yang berada di bawah suatu node. Itu semua anak, cucu, dan seterusnya yang berasal dari node tersebut. Seperti misalnya descendant dari B itu semua yang berada di sini. Semua yang ada di bawah B ini merupakan descendant dari B. Lalu seperti misalnya lagi descendant dari Y. Descendant dari Y itu merupakan yang ada di bawah ini, yang ada di bawah Y, yaitu K dan Z. Lalu seperti contoh lagi, descendant dari A. Descendant dari A ini ada V, ada U, ada P, dan Q. Ya, jadi descendant itu yang berada di bawah suatu node sampai seterusnya. Yang penting tuh berasal dari satu node itu. Lalu lanjut untuk soal yang C. Ada berapa level pada pohon biner tersebut? Kemudian sebutkan hurufnya di masing-masing level. Ya, jadi sesuai yang sudah diajarkan
level itu dimulai dari 1, dan level 1 merupakan yang paling yang berada di atas, yang di atas. Level 1-nya itu B, level 2-nya itu ada X dan Y, level 3-nya itu ada A, F, K, dan Z, level 4-nya ada V, M, N, level 5 ada U, level 6 ada P dan Q, sesuai yang sudah saya tulis di sini. Ya, jadi di binary tree tersebut tuh ada 6 level. Lanjut untuk soal yang keempat, traversal preorder, in-order, dan post-order. Ya, jadi traversal preorder itu sendiri diurutkan pertama dari root, kemudian ke kiri, lalu ke right. Jadi root, kiri, kanan. Yang pertama dikunjungi itu root, lalu dilanjutkan menelusuri semua subtree di sebelah kiri, lalu lanjut subtree di sebelah kanan. Jadi di sini tuh yang pertama dikunjungi itu root B, lalu dilanjut di sebelah kiri ada X, A, V, U, P, dan Q. Lalu lanjut ke sini F, M, N, lalu Y, K, dan Z. Ya, jadi dimulai dari B, kemudian X, A, V, U, P, Q, kemudian F, M, N, lalu Y, K, Z. Itu untuk traversal preorder. Lalu untuk traversal in order itu diurutkannya yang pertama itu left atau kiri, lalu root, lalu right atau kanan. Jadi yang pertama ditelusuri itu subtree di kiri terlebih dahulu, lalu kemudian root, lalu subtree di sebelah kanan. Seperti pada binary tree ini, yang pertama itu yang di sebelah kiri yaitu P, kemudian U, kemudian Q, kemudian V, A, X, kemudian F, M, F, N, lalu dilanjut di B kan left, root, habis itu yang right. Ya, jadi P, U, Q, V, A, X, M, F, N, B, K, Y, Z. Lalu lanjut untuk traversal post order. Kalau post order itu sendiri diurutkannya dari left, right, dan root. Jadi kiri, kanan, root. Ya, jadi root ini berada di posisi yang paling akhir kalau untuk traversal post order. Ya, jadi langsung saja kalau di binary tree-nya, kalau yang post order itu dimulai dari P, kemudian Q, U, V, A, kemudian M, N, F, lalu dilanjut ke X, kemudian lanjut yang K, Z, Y, lalu yang terakhir B. Itu untuk traversal post order. Ya, mungkin cukup sekian untuk penjelasan nomor 1. Lanjut untuk penjelasan nomor 2. Lanjut untuk penjelasan nomor 2. Jadi di nomor 2 ini diminta yang pertama itu dalam materi searching pilih satu metode algoritma, kemudian jelaskan metode algoritma tersebut. Jadi yang saya pilih yaitu binary search. Jadi binary search itu sendiri merupakan sebuah metode pencarian pada data yang sudah terurut dengan caranya sebagai berikut. Yang pertama itu kita harus menentukan batas bawah atau low dan batas atas atau high di dalam data tersebut. Lalu kita juga harus mencari nilai tengah atau mid. Dan setelah kita tahu batas bawah, batas atas, dan nilai tengahnya, dilanjutkan membandingkan data di posisi mid dengan angka yang dicari. Jika sama, maka data ditemukan. Namun jika angka yang dicari lebih kecil, lanjut untuk cari di bagian kiri. Dan jika angka yang dicari lebih besar, lanjut cari di bagian kanan. Diulangi terus sampai ketemu atau low lebih dari high atau data tidak ada. Dikarenakan selalu membagi data menjadi 2, pencarian jadi jauh lebih cepat dibanding mengecek
satu persatu. Misalkan didapatkan sebuah data nih yang sudah terurut, yaitu 10, 20, 30, 40, 50, 60 dan seterusnya. Nah, angka yang dicari ini 60. Langkah yang pertama yang harus dilakukan seperti yang sudah saya tulis di sini, mencari nilai bawah dan nilai atasnya terlebih dahulu. Nilai bawahnya ini dimulai dari indeks 0, lalu nilai atasnya ini diambil dari indeks 7. Ini kan indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah kita tahu nilai low dan high-nya, kita lanjut untuk mencari nilai tengah atau mid dengan cara nilai bawah ditambah nilai atas dibagi 2, didapatkan hasil 3,5. 3,5 ini diambilnya angka 3. Nah, jadi nilai di indeks ketiga adalah 40. Nilai indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3. Indeks 3-nya 40. Dikarenakan 60 yang kita cari ini lebih dari 40, maka pencarian dilanjutkan di bagian kanan. Lalu langkah yang kedua itu low-nya 4, high-nya 7. Lalu nilai tengahnya seperti di langkah 1, nilai indeks batas bawah ditambah indeks batas atas dibagi 2, didapatkan hasil 5. Dan nilai di indeks 5 adalah 60. Indeks 1, indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4, indeks 5. Maka angka 60 ditemukan pada indeks yang kelima. Lanjut untuk yang B. Dalam materi sorting, pilih satu metode algoritma yang pernah Ibu ajarkan di kelas dan satu yang belum pernah Ibu ajarkan di kelas. Kemudian, jelaskan dua metode algoritma tersebut serta apa perbedaannya. Jadi yang saya pilih itu, yang sudah diajarkan itu bubble sort. Jadi bubble sort itu sendiri merupakan sebuah algoritma pengurutan yang bekerja dengan cara membandingkan dua data yang bersebelahan. Jika urutannya salah, kedua data tersebut akan ditukar. Proses ini dilakukan berulang kali sehingga seluruh data tersusun dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Dan untuk cara kerja bubble sort itu sendiri, yang pertama kita harus bandingkan dua data yang bersebelahan sesuai dengan deskripsi di sini. Yang pertama itu bandingkan dua data yang bersebelahan. Jika data kiri lebih besar dibandingkan data kanan, maka tukar posisinya. Lanjutkan ke pasangan berikutnya sampai akhir data dan diulangi terus-menerus prosesnya dari awal hingga tidak ada lagi pertukaran. Nah, untuk kelebihan bubble sort itu sendiri, jadi bubble sort itu mudah dipahami dan mudah diimplementasikan dan juga cocok untuk data yang jumlahnya sedikit. Dan kekurangannya itu sendiri, bubble sort ini kurang efisien untuk data yang banyak dikarenakan membutuhkan banyak perbandingan. Lalu untuk metode yang kedua yaitu counting sort. Counting sort ini belum pernah diajarkan di dalam kelas. Jadi counting sort ini merupakan sebuah algoritma pengurutan yang tidak membandingkan antar data. Metode ini bekerja dengan menghitung berapa kali setiap nilai muncul, kemudian menyusun kembali data berdasarkan jumlah kemunculannya. Untuk cara kerjanya itu sendiri, yang pertama cari nilai terbesar pada data, yang kedua buat array penghitung atau count, yang ketiga hitung jumlah kemunculan setiap angka, lalu yang keempat susun kembali data sesuai jumlah kemunculannya dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Untuk kelebihan dari counting sort itu sendiri, sangat cepat jika rentang nilai data tidak terlalu besar dan juga tidak memerlukan banyak proses perbandingan. Dan untuk kekurangannya, counting sort ini kurang cocok jika nilai terbesar sangat besar atau rentang datanya jauh. Dan
perbedaan bubble sort dan counting sort itu sendiri. Jadi kalau bubble sort itu mengurutkan data dengan cara membandingkan dan menukar posisi data yang bersebelahan sampai seluruh data terurut. Sementara counting sort tidak melakukan perbandingan, tetapi menghitung jumlah kemunculan setiap angka terlebih dahulu, kemudian disusun berdasarkan hasil perhitungan tersebut. Bubble sort itu lebih mudah untuk dipahami, sedangkan counting sort lebih cepat jika digunakan pada data yang berupa bilangan bulat dengan rentang nilai yang kecil. Lalu untuk soal yang C, diberikan data 80, 130, 190, 60, 70, 40. Carilah angka 60 dengan pembuktian metode algoritma yang kamu pilih di nomor 1A pada program terlampir. Jadi untuk menyelesaikan pembuktian itu, saya menggunakan binary search sesuai yang sudah saya pilih di soal yang A. Jadi data awalnya ini 80, 130, 190, 60, 70, 40. Langkah yang pertama diurutkan terlebih dahulu dikarenakan cara kerja binary search itu memang seperti itu. Datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Dimulai dari indeks 0, indeks 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi indeks di sini ada 5. Kemudian langkah yang kedua, iterasi 1, low-nya sama dengan 0, high-nya sama dengan 5, mid-nya low tambah high dibagi 2, didapatkan hasil 2. Dan indeks dari data dari indeks yang kedua yaitu 70. Dikarenakan 60 yang kita cari kurang dari 70, maka pencarian dilanjutkan ke bagian kiri. Lanjut untuk iterasi yang kedua, low-nya masih tetap 0, high-nya 1, mid-nya low ditambah high dibagi 2, didapatkan hasil 0. Jadi data untuk indeks ke 0 yaitu 40. Nah, dikarenakan 60 lebih dari 40, maka pencarian dilanjutkan ke bagian kanan lagi. Lanjut untuk iterasi yang ketiga, low sama dengan 1, high sama dengan 1, mid sama dengan 1. Jadi data dari indeks ke 1 adalah 60 dan data ditemukan. Jadi kesimpulannya, angka 60 ditemukan pada indeks yang pertama dan hanya dalam 3 kali pengecekan. Lalu lanjut untuk soal yang D, diberikan data sebagai berikut: 13, 9, 7, 11, dan 5. Urutkan data tersebut dengan pembuktian 2 metode algoritma yang kamu pilih di nomor 1B pada program terlampir. Jadi yang pertama itu menggunakan bubble sort. Data awal ini 13, 9, 7, 11, 5. Lanjut untuk iterasi 1. Dikarenakan 13 lebih dari 9, maka posisi 13 ditukar ke sebelah kanan. Jadi yang tadinya 13 di sini ditukar jadi di sini. Lalu 13 lebih dari 7, maka 13 juga ditukar jadi di posisi ini. Lalu 13 lebih dari 11 ditukar ke posisi paling akhir. Lalu untuk iterasi yang kedua yang akan dipindahkan yaitu angka 9. 9 lebih dari 7, maka 9 ditukar posisinya dengan angka 7. Lanjut, 9 kurang dari 11, maka 9-nya tidak ditukar. Lalu 11 lebih dari 5, maka 11 ditukar menjadi di sebelah kanan. Lalu untuk iterasi yang ketiga, 7 kurang dari 9. Ya, jawabannya betul, jadi tidak ditukar. Lalu 9 lebih dari 5 ditukar. Jadi posisi
akhir dari iterasi ketiga, yaitu 7, 5, 9, 11, dan 13. Lanjut untuk iterasi yang keempat, 7 lebih dari 5, maka ditukar posisinya. Jadi hasil akhirnya itu 5, 7, 9, 11, dan 13. Lalu untuk pembuktian counting sort, data awalnya ini 13, 9, 7, 11, dan 5. Langkah yang pertama, tentukan nilai minimum dan nilai maksimum. Nilai minimumnya itu 5 dan nilai maksimumnya itu 13. Nah, yang kedua, buat tabel hitung untuk tiap nilai dari 5 sampai 13. Di sini ada 5, ada 1, kemudian 6 di sini nggak ada, jadi 0 ditulisnya. Kemudian ada angka 7 di sini 1, 8 nggak ada, 9 ada 1, 10 nggak ada, 11 ada 1, 12 nggak ada, kemudian 13 ada 1. Lalu langkah ketiga, disusun ulang data berdasarkan nilai yang jumlahnya lebih dari 1 dari kecil ke besar, sehingga didapatkan hasil 5, 7, 9, 11, dan 13. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan nomor 2. Lanjut untuk penjelasan nomor 3. Lanjut untuk soal yang ketiga. Jadi dari program yang diberikan di soal yang ketiga menghasilkan output sebagai berikut, dan tree yang terbentuk yaitu seperti ini. Ya, jadi untuk penjelasan programnya itu sendiri, jadi di program nomor 3 itu merupakan program yang membuat sebuah binary search tree atau BST yang memiliki beberapa fitur. Yang pertama itu untuk menambahkan data, kemudian yang kedua menampilkan isi tree dengan BFS atau breadth first search. Yang ketiga, menampilkan isi tree menggunakan DFS, yaitu ada in order, pre-order, dan post order, lalu menghapus node atau delete. Yang pertama untuk penjelasan program. Yang pertama itu penjelasan init self file sama dengan none. Jadi merupakan sebuah konstruktor node. Jadi setiap objek BST ini sekaligus berperan sebagai satu node dalam pohon, menyimpan value serta pointer left dan right yang awalnya none atau tidak ada. Lalu penjelasan insert self value. Jadi fungsi insert di sini itu digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam binary search tree, dan proses penyisipannya mengikuti aturan BST. Itu yang pertama, jika nilainya lebih kecil dari node saat ini, data akan disimpan di subtree kiri. Lalu jika nilainya lebih besar, data akan disimpan di subtree kanan. Dan jika nilainya sudah ada, data tidak akan ditambahkan sehingga tidak terjadi duplikasi. Dan apabila tree masih kosong, maka nilai tersebut langsung dijadikan sebagai root. Lalu penjelasan BFS. Fungsi BFS di dalam program itu sendiri yaitu untuk melakukan traversal secara level order menggunakan queue, sehingga node dikunjungi dari level yang paling atas ke paling bawah dan dari kiri ke kanan. Lalu untuk penjelasan DFS, in order, pre-order, dan post order. Jadi ketiga fungsi ini merupakan fungsi pemanggil atau wrapper yang digunakan untuk menjalankan proses traversal secara rekursif, dan masing-masing fungsi itu sendiri akan memanggil fungsi traversal yang sesuai dan mengembalikan hasilnya dalam bentuk list. Lanjut untuk penjelasan traversal in order. Jadi ini untuk sesuai dengan namanya sendiri, berfungsi untuk melakukan traversal dengan metode in order, kiri root ke kanan. Jadi untuk BST hasilnya selalu terurut naik, yaitu 0, 4, 5, 7, 8, 9, dan 13. Lalu untuk penjelasan
preorder melakukan traversal dengan metode preorder dengan urutan root kiri kanan, dan berguna juga untuk merepresentasikan struktur pohon secara ringkas. Lalu penjelasan post order melakukan traversal dengan metode post order dengan urutan kiri kanan root, dan biasanya dipakai bila not induk harus diproses setelah semua anaknya dan didapatkan hasil 0, 5, 4, 8, 13, 9, 7. Lalu penjelasan find node and its parent berfungsi untuk mencari node dengan nilai value secara rekursif mengikuti aturan BST, sekaligus melacak parentnya, mengembalikan tuple node dan parent jika ditemukan, atau string not found jika tidak ada. Yang terakhir, penjelasan delete. Fungsi delete itu sendiri digunakan untuk menghapus node dari BST. Berbeda dengan algoritma delete BST pada umumnya yang menggunakan in-order successor atau in-order predecessor. Program ini menggunakan cara yang lebih sederhana, yaitu membangun kembali bagian tree yang terdampak setelah node dihapus. Prosesnya sebagai berikut. Yang pertama itu mencari node yang akan dihapus. Jadi program ini akan mencari node beserta parentnya menggunakan fungsi find node and its parent. Lalu yang kedua, jika node yang dihapus adalah leaf, maka node langsung dihapus dengan memutus hubungan antara parent dan node tersebut. Dan jika node yang dihapus adalah root, semua data pada tree diambil menggunakan traversal preorder. Selanjutnya, tree dikosongkan, kemudian seluruh data selain root dimasukkan kembali menggunakan fungsi insert sehingga terbentuk tree baru. Dan jika node yang dihapus memiliki child, program mengambil seluruh data pada subtree yang terhubung dengan parent dari node tersebut menggunakan traversal preorder. Setelah node dihapus, data yang tersisa dimasukkan kembali satu persatu menggunakan insert sehingga struktur BST tetap benar. Dan cara ini memang menghasilkan BST yang valid, namun kurang efisien dibanding algoritma delete BST standar, karena harus melakukan proses pengambilan data dan penyisipan ulang beberapa node. Dan proses delete pada program itu sendiri, yang pertama itu delete 5. Node 5 merupakan leaf sehingga dapat langsung dihapus dengan memutus hubungan dari node 4. Lalu delete 9. Node 9 memiliki dua child, yaitu 8 dan 13. Program menghapus node 9, kemudian mengambil kembali node yang masih tersisa pada subtree tersebut dan memasukkan kembali ke dalam tree menggunakan fungsi insert. Setelah proses selesai, node 8 menjadi child kanan dan root dan node 13 menjadi child kanan dari 8. Yang terakhir, delete 7. Node 7 merupakan root. Jadi program mengambil seluruh data yang masih ada pada tree 4, 0, 8, dan 13, kemudian mengosongkan tree dan membangun kembali BST menggunakan data-data tersebut. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan nomor 3. Lanjut untuk penjelasan nomor 4. Lanjut untuk nomor 4. Jadi di soal nomor 4 ini yang A, saya diminta untuk membuat agensi matriks dan melakukan penelusuran graf menggunakan algoritma BFS. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai agensi matriks. Jadi agensi matriks ini merupakan sebuah cara untuk merepresentasikan sebuah graf ke dalam bentuk tabel. Baris menunjukkan node asal, sedangkan kolom menunjukkan node tujuan. Dan jika nilai pada suatu sel adalah 1, berarti terdapat edge atau hubungan dari node asal ke node tujuan. Sedangkan nilai 0 berarti tidak ada hubungan. Dan di graf ini ada 9 node, yaitu A, B, C, D, E, F, G, J, dan K. Sebagai contoh, di baris A ada nilai 1, pada kolom B, C, dan F. Dapat diartikan bahwa node A terhubung dengan node B, C, dan F. Lalu, seperti contoh lagi, di baris B terdapat hubungan ke node C dan G.
Begitu juga dengan not-not lainnya sesuai tabel agensi matriks yang sudah saya buat. Lalu di soal yang B, saya melakukan proses BFS dari titik awal not A. Jadi BFS ini bekerja menggunakan struktur data queue atau antrian. Algoritma ini akan mengunjungi semua tetangga terdekat terlebih dahulu sebelum berpindah ke level berikutnya. Prosesnya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu not A dikunjungi, lalu not A dikunjungi, lalu not yang terhubung yaitu F, C, dan B dimasukkan ke dalam queue. Lanjut, yang kedua, not F dikunjungi dan ditemukan hubungan ke D, sehingga D ditambahkan ke dalam queue. Lanjut, yang ketiga, not C dikunjungi, namun tidak memiliki not baru, sehingga queue tetap dilanjutkan. Lanjut, untuk yang keempat, not B dikunjungi, not C sudah pernah dikunjungi, jadi hanya ada not G yang ditambahkan ke dalam queue. Lalu yang kelima, setelah itu not D dikunjungi, dikarenakan C sudah dikunjungi sebelumnya, maka tidak ada penambahan not baru. Selanjutnya not G dikunjungi dan ditemukan hubungan ke E, sehingga E dimasukkan ke dalam queue. Lalu not E dikunjungi, D sudah pernah dikunjungi sehingga hanya not J yang ditambahkan. Lalu not J dikunjungi dan ditemukan hubungan ke K, sehingga K dimasukkan ke dalam queue. Yang terakhir, not K dikunjungi, semua not yang terhubung sudah pernah dikunjungi sehingga proses BFS sudah selesai. Jadi urutan hasil traversal BFS adalah A, F, C, B, D, G, E, J, dan K. Lalu lanjut untuk soal yang B. Ya, jadi di soal yang B ini saya diminta membuat graf berdasarkan sebuah matriks berbobot atau weight agency matrix, lalu mengubahnya menjadi agency list. Data terdiri dari 4 not, yaitu A, B, C, dan D. Jadi soal ini tuh berbeda dengan soal sebelumnya. Angka pada matriks kali ini menunjukkan bobot atau weight dari setiap edge. Nilai 0 berarti tidak ada hubungan, sedangkan nilai selain 0 menunjukkan adanya hubungan beserta bobotnya. Jadi dari matriks tersebut diperoleh beberapa edge. A menuju A dengan bobot 2, A menuju D dengan bobot 4, B menuju A dengan bobot 5, B menuju C dengan bobot 2, B menuju D dengan bobot 3, C menuju C dengan bobot 3, D menuju B dengan bobot 6, D menuju C dengan bobot 8. Jadi seluruh hubungan itu digambarkan ke dalam bentuk graf, sehingga setiap panah menunjukkan arah hubungan, sedangkan angka pada panah ini tuh menunjukkan bobot atau biaya dari hubungan tersebut. Selanjutnya graf ini diubah ke bentuk agency list, yang mana hasilnya not A memiliki hubungan ke A dengan bobot 2 dan ke D dengan bobot 4. Not B memiliki hubungan ke A dengan bobot 5, ke C berbobot 2 dan ke D berbobot 3. Sedangkan yang C hanya memiliki hubungan ke dirinya sendiri dengan bobot 3. Lanjut untuk yang D, not D ini memiliki hubungan ke B berbobot 6 dan C berbobot 8. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.